Jangan hanya orang lokal kemudian bekerja sebagai kuli, ya, bekerja pekerjaan yang kasar. Tapi harusnya orang lokal bisa bekerja lebih baik lagi, berbicara banyak tentang bagaimana mereka membangun daerah. Targetnya sampai tanggal berapa, Pak? Buat yang bagian ini aja? 17. Oh gitu ya Pak ya. Pokoknya minggu-minggu ini segera diselesaikan lah ya. Insyaallah. Supaya makin sukses MotoGP-nya, Pak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Yusril Izam Hendra. Jadi hari ini saya mau ngevlog ya teman-teman ya di salah satu ikon dari Indonesia ya. Salah satu sirkuit yang sangat fantastis ya. Mungkin banyak teman-teman udah tahu. Nama sirkuitnya adalah sirkuit Mandalika yang ada di Lombok. Nah, jadi kalau Jakarta itu punya Jakarta International Stadium, Lombok itu punya sirkuit Mandalika, teman-teman. Nah, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang bisa membuat kita bangga sebagai masyarakat Indonesia. Tapi teman-teman semua, mungkin teman-teman udah banyak dapat ya review tentang sirkuit Mandalika. Nah, di konten kali ini saya cuman mau buat vlog untuk melihat ya gimana sisi lain dari kemegahan sirkuit Mandalika. Di balik kemegahan sirkuit Mandalika ya, ini ada pekerja-pekerja yang luar biasa menghabiskan waktu siang malam, lembur setiap hari untuk menyelesaikan ya proyek besar sirkuit Mandalika yang ya di tanggal 18 sampai 20 Maret ini akan menyelenggarakan seri kedua dari MotoGP. Nah, teman-teman semua, bagaimana para pekerja di sini? Kita bisa lihat di sana ada yang nyiram tanaman ya. Jadi ini bagian depan teman-teman semua ya. Ini bagian depan. Kemudian di sini jalur provinsi. Ya, di situ ada jalur provinsi yang kemudian dari bandara langsung ke area sirkuit Mandalika. Nah, teman-teman semua, di sini di bagian depan itu rumputnya udah mulai dipasang. Kita lihat ya orang-orang asli Lombok yang menjadi pekerja menggunakan pelindung kepala ya. Itu ada topi kerucut, misalnya kalau orang makainya kan pergi ke sawah ya. Nah, sekarang dipakai untuk bekerja juga mempersiapkan sirkuit Mandalika. Ini ada pengerjaan. Ini bagian depan ya untuk mungkin kayak masang nama gitu ya. Pak, bagian depannya buat apa, Pak? Bagian depan buat masang apa, Pak? Batu alam. Oh, buat batu alam. Iya. Terus di sini ada tulisan gitu, Pak? Ya, ada mungkin di atas ini kosong, cuman ini aja tempat dapurnya ini aja. Oh, gitu. Siap. Ini targetnya sampai tanggal berapa, Pak? Buat yang bagian ini aja? 17. Oh, gitu ya, Pak ya. Pokoknya minggu-minggu ini segera diselesaikan lah ya. Insyaallah. Supaya makin sukses MotoGP-nya, Pak. Insyaallah. Iya, Pak. Selamat, Pak. Jadi bisa kita lihat di sana. Nah, ada ibu-ibu lagi siapin buat penanaman rumput. Ini kalau ini masnya nih lagi nyiramin rumput ya. Luar biasa animo kita bersama untuk menyambut MotoGP. Ini persiapannya supaya makin cantik lagi sirkuit kebanggaan kita, dan ke depan sirkuit Mandalika bisa menjadi langganan ya penyelenggara dari MotoGP di tahun 2023, di tahun-tahun kedepannya, dan sirkuit Mandalika selalu menjadi langganan dari penyelenggaraan itu. Nah, ini teman-teman perkembangan dari Mandalika. Jadi hari ini saya sengaja nggak masuk ke dalam ya teman-teman ya, karena yang mungkin teman-teman yang lain udah banyak nge-review tentang gimana perkembangan pembangunan dari sirkuit Mandalika. Tapi kalau saya mau melihat ya sisi lain dari persiapan kemegahan ya sirkuit Mandalika yang sangat luar biasa ini. Karena tentunya teman-teman
di balik dari persiapan yang sangat luar biasa itu ada banyak orang, ada ribuan orang yang bekerja pagi siang malam untuk mempersiapkan ya agar penyelenggaraan MotoGP seri kedua di tahun 2022 ini, yang insya Allah Pertamina Mandalika Street Circuit akan menjadi tuan rumahnya, bisa terselenggara dengan baik, bisa terselenggara dengan maksimal. Nah, ini harapan kita bersama teman-teman. Nah, ini adalah view-nya ya, kalau bisa lihat, wah, luar biasa. Dan di belakang sana, jadi ini jalan ya teman-teman ya, tempat saya jalan. Nah, di belakang sana itu sepanjang sekitar 2 km itu adalah jalan untuk pejalan kaki, dan di sana ada jalan provinsi untuk orang-orang yang menggunakan kendaraan. Nah, ini khusus untuk pejalan kaki dan dipersiapkan semaksimal mungkin dan tentunya seindah mungkin ya. Oke teman-teman, kita masih di jalur pejalan kaki ya. Di sini udah rapi ya, udah rapi, tinggal sedikit persiapan aja. Oke, jadi teman-teman, ini ya gambaran dari keadaan dari sirkuit Mandalika. Cuman teman-teman, yang paling penting adalah jangan sampai hanya di sini. Animo kita untuk menyambut MotoGP, dan satu catatan penting untuk pemerintah khususnya, bahwa para masyarakat lokal itu bukan hanya akan menjadi pekerja-pekerja kasar saja, hanya akan menjadi buruh saja, tetapi harapan kita ke depan, orang-orang yang lokal asli Lombok ya, harusnya memang diberdayakan ya. Mereka diberikan pelatihan, diberikan pemahaman tentang hal-hal yang lebih inovatif. Jangan hanya orang lokal kemudian bekerja sebagai kuli ya, bekerja pekerjaan yang kasar, tapi harusnya orang lokal bisa bekerja lebih baik lagi, berbicara banyak tentang bagaimana mereka membangun daerah. MotoGP udah ada, sumber daya kita harus punya supaya ke depan di tahun 2023 semakin mantap dan semakin matang. Masyarakat lokal bisa mendapatkan dampak dari ya penyelenggaraan MotoGP yang menjadi kebanggaan kita bersama. Nah, ini adalah view-nya teman-teman ya, kalau saya putar. Nah, ini bagian depan, nanti tulisan Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mudah-mudahan ini terus bisa maksimal dikerjakan dan akan menjadi kebanggaan kita bersama, masyarakat NTB dan Indonesia secara keseluruhan. Ya, nanti akan dibangun atau dipasang ya patung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yang walaupun patung ini sebelumnya banyak sekali menuai pro dan kontra. Banyak publik kemudian bertanya, kenapa harus patung Presiden Jokowi gitu kan? Kenapa nggak menggunakan patung Putri Mandalika misalkan, yang menjadi ikon dari Pulau Lombok, yang menjadi ikon dari NTB? Kenapa harus Presiden Joko Widodo? Nah, ini kemudian banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan serupa di media sosial. Tetapi teman-teman semua, terlepas dari itu semua, kita harus tetap mendukung ya penyelenggaraan MotoGP supaya tetap terlaksana dengan baik, dan ini menjadi sebuah kebanggaan kita bahwa sekali lagi Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara MotoGP, dan MotoGP terlaksana atas kerja keras orang-orang yang bekerja pagi, siang, sore, malam untuk penyelenggaraan MotoGP yang sukses untuk Indonesia.